Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Apa kabar hari ini? Ya, tentunya semua sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun harus selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, tidak lupa marilah kita berdoa agar selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita sampai pada tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah, kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Nah, hidup bersih itu tidak hanya di lingkungan sekolah, tidak hanya di lingkungan rumah, tetapi kita di lingkungan sekolah juga harus menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan menjaga kebersihan yang menjadi tanggung jawab semua warga sekolah, tidak hanya OB-nya saja, tidak hanya tukang kebunnya saja, tidak hanya penjaga sekolahnya saja, tetapi kebersihan di sekolah menjadi tanggung jawab kita semua. Murid, guru, penjaga sekolah, dan semua yang ada di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Kira-kira apa yang dilakukan Dayu dengan teman-teman? Ya, membersihkan kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu kita setuju ya. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Pasti pernah, semua sudah pernah membersihkan kelas. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Perasaannya merasa senang, kelasnya menjadi bersih. Kita bersama-sama bergotong royong, menumbuhkan rasa persatuan antar teman di lingkungan sekolah. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, kita baca dialognya ya di sini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal dua hari lagi. Apa yang harus kita lakukan, teman-teman? Menurutku, kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, di sini mereka bermusyawarah untuk membersihkan sekolah atau kelas karena akan diadakan lomba kebersihan yang tinggal 2 hari lagi dilaksanakan. Nah, mereka memutuskan untuk bergotong royong dan menyiapkan peralatan yaitu kemoceng, serbet, kain pel, vas bunga. Nah, untuk alat-alat mereka. Nah, alat-alat apa saja tadi yang digunakan? Yang harus dipersiapkan oleh mereka yaitu kemoceng, kain pel, dan vas. Apa itu kemoceng? Apa itu kain pel? Dan apa itu vas? Nah, nanti kita bisa jodohkan dengan yang di sebelah kiri. Ya, kita lihat. Ya, kemoceng adalah pembersih debu. Kain pel adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai.
sedangkan vas adalah tempat bunga. Kelasku bersih, aku bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabotan kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Jadi selain bertujuan untuk menyiapkan kelas untuk lomba, ada untungnya juga jika kelas itu dibersihkan, dirapikan, itu akan bebas dari kotoran, bebas dari debu. Berarti jika sudah bersih, sudah sehat, akan membuat siswa-siswanya nyaman berada di dalam kelas. Ciri kelas yang bersih adalah tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan kelas juga tersusun rapi. Kelas dicat dengan warna yang menarik. Nah, itulah ciri-ciri kelas yang bersih. Nah, untuk halamannya, untuk ciri-ciri halaman sekolah yang bersih dan sehat adalah tidak ada sampah berserakan. Pot bunga tersusun rapi. Terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi. Terdapat tempat sampah. Nah, itulah ciri-ciri kelas dan halaman sekolah yang bersih dan sehat. Bagaimana kelas dan halaman bisa bersih dan sehat? Ya, karena kita menjaga kebersihannya. Jika kita tidak menjaga kebersihan, maka mustahil kelas dan halaman akan bersih. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca, ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Kita lihat di sini. Memegang sapu dengan mengangkat kedua tangan, sapu diangkat, posisi sapu diangkat, kaki menyilang ke depan, dan kepala mengikuti gerakan tangan mengayunkan sapu. Kalian bisa coba di rumah ya, gerakan menyapu lantai. Nah, ketika kita sedang menari, kita biasanya diiringi dengan musik. Alat musik apa saja yang digunakan? Nah, di sini alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin atau tifa, yaitu merupakan alat musik ritmik. Nah, yang tidak harus menggunakan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tetapi di sini hanya menggunakan suara yang bisa dibunyikan dari alat tersebut. Contohnya di sini ada gambarnya ya, gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Nah, itulah alat-alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas.
Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Nah, di situ kita lihat ada bentuk segitiga dan segi empat. Nah, merupakan bangun datar yang memiliki apa kemarin sudah dibahas, memiliki sisi, sudut, dan titik sudut, yaitu dengan cara membedakannya, apabila sisinya ada 3 atau ruas garisnya ada 3, maka untuk sudut dan titik sudutnya adalah 3. Kemudian yang sisi atau ruas garisnya 4, pasti titik sudut dan sudutnya ada 4 juga. Selesai untuk pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, anak-anak mengerjakan di buku Bu Pena halaman 119, nanti dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, selesai pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi pada hari ini kurang jelas atau ada salah kata. Cukup sekian. Pesan untuk anak-anak semua tetap sama, di rumah tetap jaga 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap di rumah saja, jaga kesehatan. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Semoga bumi kita semakin membaik. Kita bisa dipertemukan, belajar bersama di sekolah tercinta kita, SD Muhammadiyah Inovatif Baturto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.